Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Sutadi YT80 channel. Kali ini kita akan melanjutkan 25 soal tata negara ujian perangkat desa. Seperti biasa, pahami petunjuk penyelesaian soal. Awalilah dengan berdoa dan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Tuliskan nama dan identitas Anda dengan lengkap. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda silang pada huruf jawaban yang dianggap paling benar. Jumlah soal sebanyak 100 dan waktu yang disediakan 90 menit. Selamat mengerjakan. Soal nomor 51. Era Orde Baru berakhir dengan ditandai adanya kemunduran Soeharto dari jabatan kepresidenan, yaitu pada A. 22 Mei 1998, B. 20 Mei 1998, C. 20 Juni 1998, D. 19 Mei 1998, dan E. 21 Mei 1998. Jawaban yang benar adalah E. 21 Mei 1998. Soal nomor 52. Pada masa transformasi dari era Orde Baru ke era Reformasi diikuti dengan lepasnya salah satu wilayah Indonesia, yaitu A. Aceh, B. Irian Barat, C. Timur Timur, D. NTT, E. Maluku. Jawaban yang benar adalah C. Timur Timur. Soal nomor 53. Pada masa kepemimpinan Megawati dikenal dengan sebutan pemerintahan dingin dikarenakan A. Kecekatan beliau dalam menangani permasalahan negara, B. Kegigihan beliau dalam menjalin kerjasama dengan luar negeri, C. Adanya aktivitas terorisme yang makin marak, D. Sikap Megawati yang dianggap jarang berkomunikasi dengan masyarakat, E. Sikap Indonesia yang tidak mau bekerja sama dengan pihak luar negeri. Jawaban yang benar adalah D. Sikap Megawati yang dianggap jarang berkomunikasi dengan masyarakat. Soal nomor 54. Presiden Soeharto dikala itu dinilai sebagai sosok yang anti komunis dan pro barat. Hal tersebut dicirikan dari A. Membuka kerjasama dengan negara Cina, B. Memberi kesempatan warga Tionghoa untuk duduk di kursi pemerintahan, C. Membeli persenjataan dari Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, D. Membolehkan pertunjukan barongsai untuk tampil di pertunjukan nasional, E. Mengembangkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah. Jawaban yang benar adalah E. Mengembangkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah-sekolah. Nomor 55. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan pengertian dari A. Daerah otonom, B. Daerah teritorial, C. Otonomi daerah, D. Kewenangan daerah, E. Daerah istimewa. Jawaban yang benar adalah A. Daerah otonom. Soal nomor 56. Beberapa kewenangan dan bidang sejak adanya otonomi daerah secara otomatis diserahkan pada daerah masing-masing. Namun ada beberapa bidang yang masih tetap dipegang pemerintah pusat, kecuali A. Politik luar negeri, B. Pertahanan keamanan, C. Justisi moneter, D. Fiskal nasional serta agama, E. Pengelolaan kawasan perkotaan. Jawaban yang benar adalah E. Pengelolaan kawasan perkotaan. Soal nomor 57. Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu adalah merupakan pengertian dari A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi,
C. Tugas pembantuan, D. Tugas pelimpahan, E. Sentralisasi. Jawaban yang benar adalah C. Tugas pembantuan. Soal nomor 58. Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah merupakan pengertian dari A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Tugas pembantuan, D. Tugas pelimpahan, E. Sentralisasi. Jawaban yang benar adalah A. Desentralisasi. Soal nomor 59. Pemilihan langsung presiden dan wakilnya pertama kali terjadi di A. Pemerintahan Gus Dur ke Megawati, B. Pemerintahan Soekarno ke Soeharto, C. Pemerintahan Megawati ke SBY, D. Pemerintahan Gus Dur ke SBY, E. Pemerintahan Habibie ke Gus Dur. Jawaban yang benar adalah C. Pemerintahan Megawati ke SBY. Soal nomor 60. Kabinet yang dibangun pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah A. Kabinet Reformasi Pembangunan, B. Kabinet Gotong Royong, C. Kabinet Persatuan Nasional, D. Kabinet Indonesia 1, E. Kabinet Ampera. Jawaban yang benar adalah B. Kabinet Gotong Royong. Soal nomor 61. Dalam era kepemimpinan Habibie memberikan kebebasan politik pada rakyat. Hal ini terbukti dengan munculnya parpol sebanyak A. 50 parpol, B. 38 parpol, C. 48 parpol, D. 58 parpol, E. 30 parpol. Jawaban yang benar adalah B. 38 parpol. Soal nomor 62. Referendum Timur Timur yang dilakukan Habibie membawa dampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Dampak positifnya adalah A. Wilayah Indonesia menjadi berkurang, B. Terbentuknya negara baru sehingga warga harus memiliki kejelasan kewarganegaraan baru, C. Terpecahnya masyarakat Indonesia, D. Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM, E. Warga negara Timor Leste yang ingin ke Indonesia harus membuat paspor. Jawaban yang benar adalah D. Indonesia terbebas dari tuduhan pelanggaran HAM. Soal nomor 63. Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi atau UKP 4R adalah merupakan lembaga yang dibentuk pada masa A. Soeharto, B. Habibie, C. Gus Dur, D. Megawati, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawaban yang benar adalah E. Susilo Bambang Yudhoyono. Soal nomor 64. Berikut adalah partai yang masuk dalam kabinet Gus Dur. A. PDIP, PAN, PKS, B. PDIP, P3, Golkar, Partai Keadilan atau PK, C. PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN dan Partai Keadilan atau PK, D. PKB, P3, Golkar, PAN, PKS, E. PDIP, PKB, P3, Golkar, PAN, dan PBB. Jawaban yang benar adalah C. PDIP, PKB, Golkar, P3, PAN, dan Partai Keadilan atau PK. Soal nomor 65. Pada masa Gus Dur, Aceh juga diberikan referendum. Referendum yang dimaksud adalah A. Aceh berhak memilih apakah tetap menjadi bagian negara Indonesia atau melepaskan diri. B. Aceh harus lepas dan mendirikan negara sendiri. C. Aceh diberikan hak otonomi. D. Aceh tidak boleh lepas dari Indonesia. E. Aceh boleh lepas asalkan tetap memakai dasar negara Indonesia. Jawaban yang benar adalah
Aceh diberikan hak otonomi. 66. Kabinet Indonesia Bersatu II disusun berdasarkan usulan dari partai yang berhasil duduk di DPR waktu itu, yaitu A. Demokrat, PKS, PAN, P3. B. Demokrat, PKS, PAN, PKB. C. Demokrat, PAN, PKB, P3. D. Demokrat, PKS, PAN, P3, PKB, Golkar. E. Demokrat, PKS, PAN, P3, Golkar. Jawaban yang benar adalah D. Demokrat, PKS, PAN, P3, PKB, dan Golkar. Soal nomor 67. Kapankah perombakan yang dilakukan SBY dilakukan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu II? A. 17 Oktober 2010. B. 17 Oktober 2011. C. 18 Oktober 2011. D. 18 September 2011. E. 19 Oktober 2010. Jawaban yang benar adalah C. 18 Oktober 2011. Soal nomor 68. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu A. DKI, Aceh, Maluku. B. DKI, Aceh, Palembang. C. Aceh, Papua, dan Jambi. D. Aceh, DKI, Papua, Papua Barat. E. DKI, Aceh, Papua Barat, dan Solo. Jawaban yang benar adalah D. Aceh, DKI, Papua, dan Papua Barat. Soal nomor 69. Paham anti-Cina yang gencar dilakukan pada Orde Baru sebenarnya memiliki tujuan yang dilatar belakangi oleh sebab utama, yaitu A. Paham politik anti-Cina sama dengan anti-komunis. B. Cina menduduki sebagian wilayah kekuasaan Indonesia. C. Golongan pribumi tidak suka karena Cina menduduki kelas di atasnya. D. Soeharto menginginkan cabang-cabang produksi negara dipegang oleh pribumi. E. Orang Cina sukar diajak bekerja sama. Jawaban yang benar adalah A. Paham anti-Cina sama dengan anti-komunis. Soal nomor 70. Pengelompokan anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik disebut juga A. Parpol. B. Fraksi. C. Dewan. D. Panitia ad hoc. E. Anggota. Jawaban yang benar adalah B. Fraksi. Soal nomor 71. Pada masa reformasi, MPR berkedudukan A. Merupakan lembaga tertinggi negara. B. Sejajar dengan rakyat. C. Merupakan lembaga non-struktural. D. Merupakan lembaga yang di bawah presiden dan wakil presiden. E. Merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Jawaban yang benar adalah E. Merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Soal nomor 72. Perubahan Undang-Undang Dasar yang mendukung adanya pernyataan perubahan kedudukan MPR tertera dalam A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 3 ayat 2, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 3 ayat 1. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 1 ayat 2. Soal nomor 73. Sidang MPR sah apabila A. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden wakil presiden. B. Sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. C. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. D. Sekurang-kurangnya dihadiri 60% plus 1
dari jumlah anggota MPR sidang-sidang lainnya. E. Sekurang-kurangnya dihadiri 70% plus 1 dari jumlah anggota MPR sidang-sidang. Jawaban yang benar adalah A. Sekurang-kurangnya dihadiri 3/4 dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden, wakil presiden. Soal nomor 74. Anggota MPR pasca reformasi terdiri dari A. Anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan. B. Anggota DPR, anggota DPU, utusan daerah. C. Anggota DPD, utusan golongan, utusan daerah. D. Anggota DPR, utusan daerah. E. Anggota DPR, anggota DPD. Jawaban yang benar adalah E. Anggota DPR, anggota DPD. Soal nomor 75. Pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan di suatu negara yang terdiri dari banyak daerah adalah A. Mahkamah Konstitusi. B. Mahkamah Agung. C. Mahkamah Internasional. D. Pengadilan Negara. E. Presiden. Jawaban yang benar adalah B. Mahkamah Agung. Demikian soal-soal uji perangkat desa yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.